Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Abdul Rafiun Channel, yaitu channel yang membahas tentang materi matematika dan soal-soal pembahasan tentang CPNS dan P3K. Oke, di video kali ini yang akan kita bahas adalah masih tentang materi matematika, yaitu grafik fungsi trigonometri, yang ini berupa cara menyajikan grafik fungsi trigonometri tersebut dan cara membaca atau menerjemahkan grafik fungsi trigonometri tersebut. Untuk memudahkan kita, yang akan ada alat bantu yang akan kita gunakan, yaitu aplikasi GeoGebra. Silakan di-download, nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi video ini. Kemudian bisa juga jika menggunakan Android atau smartphone, silakan cari di Play Store dan aplikasi GeoGebra tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita membahas materi ini, yaitu kita mulai dari pengertian apa sih grafik fungsi trigonometri tersebut. Jadi kita mulai dari fungsi trigonometri, ya, merupakan fungsi periodik. Ya. Fungsi periodik adalah fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Itulah fungsi periodik. Nah, jadi fungsi trigonometri merupakan suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Karena fungsi trigonometri tadi merupakan fungsi periodik, ya. Jadi dikatakan bahwa fungsi trigonometri ini adalah suatu fungsi yang grafiknya berulang secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, periode, ada muncul lagi kalimat kata periode di sini. Jadi periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Titik acuan awal ini biasa berarti kita mulai dari titik O, ya, titik 0,0. Kemudian satu periode pada fungsi trigonometri, khususnya fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X, biasanya terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Namun, acuan dasar kita nanti untuk pengertian dari periode adalah kalimat ini. Periode adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Nah, kemudian akan sering pula kita menyebut tentang amplitudo, ya. Amplitudo itu apa sih? Amplitudo adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap garis horizontalnya. Misalkan sumbu X, ya, garis horizontalnya untuk grafik fungsi ini Y sin X dan Y sama dengan cos X. Nah, biasa pula amplitudo ini dirumuskan dengan A sama dengan Y maksimum kurang Y minimum dibagi 2. Ya. Jadi titik maksimumnya di sumbu Y-nya kurang titik minimumnya di sumbu Y dibagi 2. Itulah amplitudo. Nah, kita lihat grafiknya masing-masing. Nah, yang grafik yang akan kita bahas nanti adalah grafik sin X, cos X, dan tan X. Kita mulai dari grafik fungsi sin X, Y sama dengan sin X. Nah, grafiknya ini digambarkan seperti ini. Seperti pengertian yang tadi, bahwa fungsi trigonometri sin X ini adalah fungsi periodik. Nah, periodiknya berulangnya di mana? Lihat, ini titik pangkal, ya, titik awal. Grafiknya ini naik, turun. Nah, kembali seperti semula di 2pi ini. Nah, akan berulang lagi terus-menerus. Nah, seperti ini, akan berulang lagi kembali seperti ini, 2pi. Jadi, dari titik awal ke 2pi ini dinamakan satu periode. Jadi, periodenya ini adalah 2pi. Ya, sesuai pengertian tadi. Ini adalah 2pi, itulah namanya periode. Nah, kalau yang sin X, ya, karena grafiknya ini sin X, maka satu periode itu terdiri dari satu puncak, ini puncak, satu lembah. Ini lembahnya dari pi ke 2pi, ini di sini lembah, ini 0 ke pi, di sini puncaknya.
Nah, amplitudonya itu adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri. Jadi simpangan terjauh terhadap garis horizontal yang di garis horizontal atau sumbu X-nya ini. Simpangan terjauhnya mana ini? Ke titik puncak ini. Sebesar berapa? Ini dari 0 ke sini. Ya, sebesar 1. Jadi amplitudonya 1. Atau dengan rumus yang tadi, bahwa amplitudo sama dengan Y max kurang Y minimum dibagi 2. Y maksimumnya berapa? Ini 1. Y minimumnya berapa? Min 1. Jadi 1 kurang min 1 itu 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Itulah amplitudo. Ya. Amplitudo nilainya sama dengan 1. Oke. Sekarang kita lihat rumus grafik fungsi sin. Ini rumus umumnya nanti seperti ini. Y sama dengan A sin mx tambah m tambah d. Di mana mempunyai amplitudo A, jadi amplitudonya itu di sini A. Ya. Berapapun besarnya. Tadi di sini 1 karena di sini fx sama dengan sin x. Sebenarnya di sini ada 1. Ya, 1 jadi amplitudonya bisa hanya dilihat dari bentuk rumus grafik fungsinya. Oh, jadi periodenya amplitudonya 1. Jadi mempunyai amplitudo A dan periodenya adalah 2pi per nilai mutlak M. Jadi apapun nanti nilainya di sini apakah positif atau negatif, ya jika sudah dikenai nilai mutlak maka hasilnya positif ya. 2pi per M. Nah, seperti ini tadi. Ini M-nya 1 ya. M-nya 1 berarti 2pi per 1 sama dengan 2pi ya. Jadi periodenya 2pi. Jadi kita bisa membaca grafiknya hanya melihat dari persamaannya. Bisa juga langsung membaca grafiknya dari memang terlihat dari grafiknya periodenya berapa, amplitudonya berapa. Jadi seperti itu untuk melihat, membaca dan menerjemahkan grafik fungsi Y sin. Nah, lalu yang N dan D ini fungsinya apa? Nah, untuk N, D hanyalah pergeseran ke atas maupun ke bawah. Jadi D ini nanti pergeseran grafik fungsinya ini ke atas atau ke bawah. Jika dia positif maka bergeser ke atas, jika negatif bergeser ke bawah. N adalah pergeseran ke kanan atau ke kiri. Jadi pergeserannya ke kanan atau ke kiri sebanyak N satuan nanti. Oke, itu untuk rumus grafik fungsi sin. Sekarang kita ke grafik fungsi Y sama dengan cos X. Sama halnya dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X tadi, maka grafik fungsi Y sama dengan cos X, kita kembali lagi untuk melihat periodenya sesuai dengan pengertian tadi bahwa periode itu adalah jarak terjadinya pengulangan grafik fungsi trigonometri dari titik acuan awal ke titik pengulangan yang pertama. Nih ya, titik awalnya ini. Grafiknya, nah grafiknya dari seperti ini. 1, kemudian akan berulang lagi ke sini. Sepanjang apa ini? Sebanyak apa ini? Ketika nyampe di 2pi, dari 0 ke 2pi, ini grafiknya tadi berulang kembali seperti ini. Nah, lah kenapa 1? Kenapa 1? Nah, ini tadi kenapa 0? Nah, inilah tadi. Jadi, sesuai dengan, coba dilihat kembali materi tentang tabel nilai sudut istimewa untuk sin X, ya, sin X, sin 0 derajat, itu hasilnya 0. Ya, jadi, titik pangkalnya dia titik 0. Sementara cos, ya untuk cos 0 derajat itu nilainya 1 ya, 1. Jadi cos 0 nilainya 1. Nah, untuk nilai pi, ini ada muncul pi. Pi itu untuk di kuadran ini berarti dia pi itu 180 derajat. Ya, 180 derajat. Jadi kalau 0,5 pi berarti 180 kali 0,5 atau 0,5 kali 180 atau 1/2 setengah dari 180 berarti 90. Jadi sin 90 nilainya 1 di sini. Sementara di sini cos 90 ya, nilainya 0. Jadi grafiknya seperti ini ya.
mengulang seperti ini. Oke, jadi kelihatan di sini bahwa untuk grafik fungsi fx sama dengan atau y sama dengan cos x itu periodenya sama dengan 2pi, amplitudonya juga nilainya 1. Lihat di sini bahwa simpangan amplitudo tadi pengertiannya adalah simpangan terjauh titik pada suatu grafik fungsi trigonometri terhadap garis horizontalnya ini. Nah, atau dirumuskan tadi y max kurang y min dibagi 2. Jadi amplitudonya 1. Nah, rumus grafik fungsinya secara umumnya untuk cos x ini sama dengan ya seperti ini juga. Seperti sin tadi, y sama dengan a cos mx tambah n tambah d. Di mana a itu adalah amplitudo dan periodenya adalah 2pi per nilai mutlak n. Nah, sementara n dan d ini tadi adalah d hanyalah pergeseran ke atas maupun ke bawah, n adalah pergeseran ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba langsung praktekkan bagaimana sih menyajikan grafik fungsi trigonometri ini ke dalam dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Silakan disimak. Oke, ini adalah tampilan GeoGebra Classic 5. Jadi ada versinya nanti klasik berapa yang sekarang itu sudah terupdate, sudah lebih tinggi lagi. Yang jelas ini yang saya gunakan adalah Classic 5. Nah, ini sumbu X ini masih berupa angka 0, 1, 2, 3, 4. Untuk itu kita harus rubah dulu ke dalam bentuk pi. Ya, kita di sini opsinya lanjutan kita merubah sumbu X. Nah, sumbu X ini kita rubah satuannya dengan pi. Ya. Pi, jaraknya kita checklist dulu ini pi per 2 ya, pi per 2. Oke. Sudah selesai. Nah, sekarang kita coba lihat grafik fungsi sin itu sama dengan kita buat fx ya. Fx sama dengan sin 2x sin 2x sin 2x. Ya. Nah, dari sini amplitudonya 1 ya, jelas ya. Kalau kita baca rumus grafik fungsinya amplitudonya 1 ya, memang 1 ya. Jadi jarak titik puncaknya ini ke garis horizontalnya 1. Nah, sin 2x. Nah, periodenya berapa? Berulangnya di mana? Nah, dia berulang ketika sampai di pi. Ya, ketika pi. Loh, kok bukan 2 pi lagi seperti yang ini tadi? Nah, yang tadi. Nah, ini karena sudah berlaku rumus ini bahwa periodenya itu adalah 2 pi per nilai mutlak m. M-nya berapa di sini? 2. Jadi 2 pi bagi 2 hasilnya pi. Jadi periodenya sama dengan pi. Ini periodenya pi. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, coba kita ubah lagi. Kita buat grafik baru lagi. Namanya grafik GX. Ya, sama dengan 2 sin 2x. Ya. Kita lihat. Nah, ini yang warna merah. Amplitudonya 2. Lihat. Amplitudonya ini 2, sudah titik tertingginya 2. Jadi jarak dengan sumbu X ini 2, atau kita ambil yang rumus tadi bahwa amplitudo sama dengan Y maksimum kurang Y minimum bagi 2. Jadi 2 kurang min 2, 4 bagi 2, 2. Jadi amplitudonya 2. Sin 2X. Periodenya berapa? Periodenya masih, karena 2X tadi sudah saya jelaskan bahwa periodenya itu adalah 2pi per 2 hasilnya pi. Jadi akan berulang kembali yang merah ini di pi sampai di titik pi. Jadi satu periodenya itu adalah pi. Nah, kita buat lagi yang baru, coba hx, saya beri nama fungsi hx-nya sama dengan 2, masih kita gunakan amplitudenya 2 sin 2 dalam kurung kita mengikuti
rumus ini, yang ini 2, misalnya X tambah 6 ya. Nah, perubahannya di mana? Yang berubah itu ada tambahannya N tadi ya. Tadi X-nya tambah 0 tadi di sini, sekarang ditambah 6. Artinya bahwa grafiknya ini bergeser sebanyak 6 satuan ke kanan atau ke kiri. Ke kanan ya, ini karena positif. Jadi bergeser ke kanan. Ini warna biru ya. Warna biru ini adalah ini. 2 sin 2 X tambah 6. Sekarang kita coba langsung lengkap dengan ini. Yang ini berarti ini D-nya nilainya 0. Tidak bergeser ke atas dan ke bawah. Hanya ini bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan karena dia positif. Sekarang kita coba yang satu. Misalnya FBH misalnya K ya. KX. KX misalnya saya buat sama dengan, lihat di sini, jadi menuliskan fungsinya di sini. Kx sama dengan 2 sin 2 X tambah 8 tambah 2. Nah ini yang orange ini. Nah, jadi grafiknya tadi begitu ditambah 2 ini malah naik, bergeser 2 ke atas ya, 2 langkah ke atas. Jadi yang tadinya titik puncaknya 2 ini menjadi 4, bergeser naik 2. Nah, oke ya, begitu cara menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Ya, silakan dicoba, silakan dieksploitasi. Sekarang kita lihat bagaimana dengan rumus grafik fungsi untuk cos. Nah, ini saya coba hapus juga, hapus. Nah, kita coba lagi, ini misalnya kita buat ini fx sama dengan 0,5 cos 2x. Berarti kita gunakan titik, jangan koma di sini. 0,5 ya. Cos 2x. Nah, artinya apa? Bahwa ini amplitudonya itu 0,5, A-nya 0,5. Jadi titik puncak tertingginya atau amplitudonya yang ini tadi 0,5. 0,5 kurang min 0,5 bagi 2 ini adalah 0,5. Nah, periodenya berapa? Berulangnya itu ketika sampai di pi, akan berulang kembali dari 0 sini ke sini, berulang di pi. Kenapa bisa pi? Ya karena ini tadi 2pi bagi 2. Bagi 2 isinya di sini tadi M-nya 2. Ya, jadi periodenya sama dengan pi. Nah, sekarang kita coba lihat lagi, kita buat fungsi baru lagi, Gx sama dengan 2. Ini amplitudenya saya ganti dengan 2. 2 cos 2x ya. 2 cos 2x. Ya. Jadi seperti ini. Ya, saya perkecil lagi. Nah, ini amplitudonya 2 ya. 2 kurang min 2 bagi 2 hasilnya 2. Amplitudonya 2. Periodenya berulang kembali di pi ya, karena 2pi per 2. Ya. Kita lihat lagi. Misalnya buat lagi Hx sama dengan 2 cos 2 dalam kurung X tambah 4. Ya.
Nah, ini bergeser nih, karena N, kita tambahkan N tadi, maka N itu adalah pergeseran ke kanan ya, positif 4 berarti bergeser 4 satuan ke kanan. Ini yang coklat ini. Ya, yang coklat ini. Periodenya berapa? Masih tetap pi ya. Coklat tadi di sini. Kita lihat titik pangkalnya seperti ini. Dia bergerak, bergerak, bergerak. Nah, begitu sampai di pi akan berulang kembali. Ya, akan sama ini titiknya. Ya. Jadi periodenya masih tetap 2pi per 2 hasilnya pi. Kita buat lagi coba Lx ya, sama dengan 2 cos dalam kurung 2 dalam kurung lagi misalnya X tambah 6. Nah, sini tambah 3. Nah, ini bergeser. Jadi yang tadi puncaknya 2, ini bergeser ke 5. Ya. Ini tadinya tambah 4 tambah 6. Jadi tambah 6 ini bergeser ke kanan sepanjang 6 satuan. Nah, ini tambah 3 maka amplitudenya apakah amplitudenya masih tetap 2 ya? Masih tetap 2 karena yang digunakan nanti adalah yang jarak simpangan tertingginya dengan terendahnya. Kita lihat ini. 5 kurang 1. 5 kurang 1 berapa? 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Ya. Oke, seperti itu untuk melihat membaca dari ada 2 caranya membaca dari grafik fungsinya. Kemudian ada juga yang membaca dari rumus grafik fungsi trigonometri tersebut. Jadi alat yang digunakan nanti adalah media yang digunakan adalah media GeoGebra. Oke, kita lanjut ke grafik fungsi tangen. Nah, yang ketiga, grafik Y sama dengan tangen X. Nah, grafiknya berbentuk seperti ini. Nah, satu periode, jadi periodenya pi, jadi berulang kembali grafiknya ini ke begitu nyampe di pi, ya ini berulang kembali grafiknya. Nah, untuk grafik tangan ini amplitudenya tidak ada. Kenapa tidak ada? Saya katakan tidak ada bahwa tidak ada nilai Y maksimumnya dan Y minimumnya. Nah, ini grafiknya Y maksimumnya mana? Grafiknya ini tak terhingga ke atas. Ini masih lanjut terus ke bawah ini. Jadi amplitudenya tidak ada. Periodenya, satu periode itu adalah P. Jadi sederhana saja untuk grafik Y sama dengan tangen X. Sebenarnya grafiknya seperti ini, melengkung-melengkung ya. Jadi rumus fungsi tangen X-nya, grafik fungsi tangen ini seperti ini. Y sama dengan A tangen Nx tambah N tambah D. Mempunyai periode pi per nilai mutlak M. Nah, D hanya pergeseran ke atas maupun ke bawah, dan N adalah pergeseran ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang kita coba lihat kembali dengan menggunakan alat bantu GeoGebra bagaimana sih grafik dari Y tangen X ini dengan memberikan perubahan-perubahan pada nilai A, M, X, N, dan D-nya. Nah, kita mulai misalnya Y sama dengan atau Fx ya, boleh menggunakan Y, boleh menggunakan Fx. Y sama dengan tangen 3x. Grafiknya seperti ini. Ya. Kita buat lagi Gx ya, Gx atau langsung saja Y sama dengan 2 tangen 3x. Ya. Yang warna biru. Kemudian buat lagi Y sama dengan 2 tangen 3 X tambah 6. Nah, seperti ini. Nah, ini H yang warna
Ini fungsi H, warna orange. Kemudian buat lagi satu misalnya, Y sama dengan 2 tangen 2 dalam kurung X tambah 5, saya geser sebanyak 3, misalnya tambah 3. Nah, itu ya, jadi grafiknya seperti ini. Nah, demikianlah ini cara kita menggambar atau menyajikan grafik fungsi trigonometri sin, cos, dan tangen dengan menggunakan alat bantu GeoGebra. Jadi kita tidak buat cara manual lagi karena mungkin sekarang ini sudah zamannya teknologi, ya, maka manfaatkanlah teknologi dengan bijak, ya. Ini salah satunya menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Oke, demikian dari saya. Dukung terus channel Abdul Rafiun Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.